Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu ya, dan tentu saya doakan semoga kita senantiasa berbahagia, karena sebahagia saya pemirsa bisa kembali menyapa Anda dalam program PET TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Ya dong, dengan tema-tema yang inspiratif pastinya juga pastinya akan memberikan hikmah untuk kita menjalani kehidupan ini. Insya Allah obrolan ini nggak akan membosankan ya, apalagi bisa menemani Anda pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan mahasiswa Turki asal Indonesia bernama Rais. Ya, kenapa saya mengundangnya? Karena ini adalah founder dari Ingat Berkah Berbagi. Saya jadi penasaran sebenarnya itu adalah program semacam apa begitu ya? Karena yang kita tahu Rais ini masih aktif menempuh pendidikan begitu di Turki. Lantas siapa orang yang kemudian akan menerima manfaat dari Ingat Berkah Berbagi ini? Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Rais. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Hai, apa kabarnya Rais? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kak Irma apa kabar? Alhamdulillah, seneng banget, happy banget, sehat juga. Karena kalau nggak sehat, aku nggak akan bisa hadir di sini gitu ya. Dan tentunya berbahagia banget karena Rais bisa memberikan keluangan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol barengan sama aku di PTV Show. Makasih ya. Terima kasih kembali Kak, asik banget juga, senang bisa ngobrol di sini. Alhamdulillah. Nah, Rais, ini tadi aku memperkenalkan kamu sebagai founder dari Ingat Berkah Berbagi. Apa sih itu sebuah platform, sebuah apa, aktivitas sejenis apa itu? Boleh dijelasin? Jadi Ingat Berkah Berbagi itu sebenarnya sebuah kelompok anak-anak muda yang punya satu visi. Jadi ketika masa pandemi kemarin kan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya, terus orang-orang di jalan mulai kehilangan kayak butuh bahan makanan dan lain-lain. So kita anak-anak muda berkumpul punya satu visi, ingin kayak ayo dong kita galang dana untuk kita berbagi di jalanan, atau kita ke panti asuhan, atau kita ke kelompok masyarakat yang memang membutuhkan sembako, membutuhkan makanan. Nah, itu terciptalah di situ Ingat Berkah Berbagi bersama teman-teman Rais gitu. Bersama dengan teman-teman Rais. Berarti ini baru banget ada gitu ya, baru dicetuskan ketika pandemi ada gitu ya Rais ya? Betul, pas awal pandemi banget. Jadi Rais dari Turki berpikir nih, ini apa sih yang bisa Rais lakuin? Kan sedih banget nih dari Turki jauh-jauh ke Indonesia, ngeliat Indonesia, berita di sana di sini membutuhkan ini itu, apa sih yang bisa Rais berikan gitu untuk Indonesia? Akhirnya Rais kasihlah ide ke teman Rais. Aku punya ide kayak gini, aku mau buat kita galang dana yuk. Terus alhamdulillahnya teman aku mau ngejalanin itu. So ya udah langsung kita fundraising, langsung kita buka, kita cari nama, kita buka donasi. Alhamdulillah lah tercipta Ingat Berkah Berbagi. Sampai sekarang pun masih berjalan. Wow, keren banget. Tapi ini menarik loh. Kamu bilang tadi kan jauh-jauh dari Indonesia, ngelihat kondisi Indonesia. Berarti ini sebenarnya manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat yang ada di Indonesia atau siapa lagi? Bener banget, itu langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena target kita memang orang-orang yang di jalan juga ke panti asuhan. Kemarin pun Rais sempat pulang ke Indonesia dan memang itu kita langsung ke salah satu panti asuhan yang ada di Bekasi pada saat itu. Langsung kita bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Jadi memang kita awalnya di jalan karena memang pada saat itu benar-benar di jalan membutuhkan banget kan, orang-orang banyak di luar sana yang membutuhkan. Terus akhirnya juga sekarang mulai ke panti asuhan nih, ke anak-anak, kita ngobrol, kita ada pengajian juga, doa bersama kayak gitu. Wow. Tapi aku jadi pas aku gini loh, aneh banget. Kamu ada di Turki, terus kamu ngurusin kondisi di Indonesia. Ini gimana cara kerjanya nih? Manajemennya seperti apa gitu? Apakah tadi ya kamu melihat kondisi itu ketika kamu pulang ke Indonesia berarti ya? Karena kamu sempat pulang ke Indonesia gitu. Oh, aku pulang tuh baru-baru kemarin Kak. Jadi selama aku masa pandemi pun itu sudah berjalan banyak banget. Itu kalau nggak salah aku pas pulang itu udah ke batch ke-13. Udah 13 kali berbagi. Jadi itu pas ke-13 baru aku pulang ke Indonesia dan itu ke panti asuhan.
Oke, jadi berarti kamu mencetuskan ide itu ketika kamu bahkan ada di Turki dan itu adalah Betul banget. bentuk perhatian kamu kepada negara kamu gitu ya, negeri tercinta kamu Indonesia ini gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi memang karena sedih banget gitu loh pas masa pandemi, aku ada di Turki ngelihat segala berita itu yang ada, oh Indonesia kayak PHK lah dan lain-lain. Benar-benar. Itu bener-bener kayak, duh apa sih yang bisa aku berikan untuk Indonesia gitu loh. Itu tuh kayak greget gitu, greget. Oke. Jauh banget gitu dari Indonesia, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan sedih banget gitu ya. Ya udah akhirnya aku nyumbang ide ke temen aku dan alhamdulillah dia mau ngejalanin. So manajemennya kayak gimana tadi kan Kak Irma sempat nanya. Aku yang inisiasiin kayak buat posternya, aku yang mulai fundraising juga, aku yang nama, lambang segala itu aku mulai ngasih ide. So ketika dana terkumpul teman-teman aku yang berbagi, teman-teman aku yang apa namanya yang berbagi ke jalan Menyalurkan ya. Itu sih. Iya, yang menyalurkannya teman-teman aku. Oke, berarti ini kebanyakan teman-teman kamu ini yang ada di Indonesia atau bagaimana kemudian kamu mengkomunikasikan ini? Apakah ada rekan-rekan di Turki juga, mahasiswa Turki juga yang ikut bergabung dalam kegiatan Ingat Berkah Berbagi ini? Oke, sejauh ini masih rekan-rekan di Indonesia karena memang kita terfokus ke Indonesia. Kalau di Turki kita ada kelompok lagi yang lain gitu. Jadi kalau di Turki ada khusus lagi, kalau di Indonesia memang aku yang menginisiasikan untuk di Indonesia gitu. Kalau di Turki memang seringkali kita juga kadang menggalang dana juga nih untuk di Turki. Cuman kelompoknya berbeda lagi gitu. Itu untuk lebih ke refugi pendatang-pendatang dari Suriah. Itu juga kita ngegalang dana untuk di situ juga. Wow, ternyata aktivitas mahasiswa asal Indonesia ini luar biasa ya. Karena kayaknya emang kalau orang udah agak jauh dari tempat asalnya, baru deh tuh tumbuh adanya ide-ide kreatif gitu ya. Rais ya. Kadang-kadang kalau kita masih berada di satu lingkungan yang sama, suka nggak kerasa, malah pengennya ya berkompetisi hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi gitu. Tapi ketika kita jauh, kita semakin luas melihat gitu ya, semakin nampak jelas apa sih sebenarnya yang bisa kita berikan untuk Indonesia gitu ya. Apalagi keluarga masih di Indonesia kan? Alhamdulillah keluarga masih Indonesia semua. Jadi memang Rais doang yang pergi jauh ke Turki. Oke. Oh, atau kamu juga baru orang pertama dari keluarga inti kamu gitu yang menuntut ilmu jauh sampai ke Turki? Betul, Rais anak terakhir dan Rais yang pergi jauh gitu loh. Apa motivasi kamu untuk bisa menuntut ilmu sampai jauh sekali, padahal di Indonesia saja banyak juga kemudian ya perguruan tinggi atau tempat-tempat belajar yang layak dan bisa kamu menempuh ilmu di sana? Betul, pada dasarnya memang Rais awalnya tuh memang mau banget di Indonesia gitu, ingin berkuliah di Indonesia, tapi memang karena rezekinya pas Rais tes itu di Istanbul University keterima, kenapa nggak diambil gitu loh. Jadi Rais keterima di Istanbul University, ya udahlah ke Istanbul University aja, orang tua juga ridho dan orang tua pun setuju, ya wes gitu, berangkat. Oke, nah pemirsa ini bisa jadi ide juga untuk kita semua begitu ya. Kalau orang yang jauh dari negeri tercinta kita saja mencari solusi atas keadaan yang saat ini memang menimpa negara kita, tentunya ya kita lihat pandemi juga kondisinya dan juga segala hal yang merugikan begitu di setiap lini kehidupan ini, bisa kemudian memunculkan ide yang luar biasa. Dan ini semakin luar biasa karena ide ini bukan dari orang dewasa begitu ya, artinya orang yang sudah lulus atau sudah bekerja, tapi ini ada dari mahasiswa yang artinya masih dengan usia muda, kaum milenial gitu ya. Dan semoga ini juga bisa menginspirasi kita semua. Dan pemirsa, nanti aku akan balik lagi ngobrolin tentang aktivitas Ingat Berkah Berbagi, pastinya lebih luas lagi, dan kita mau tahu nanti seperti apa sih kegiatan Rais di sana dan bagaimana kemudian kisah seorang mahasiswa asal Indonesia di Turki selama pandemi. Usai jeda, tetaplah bersama dengan kami.